Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Siti Lestari, NIM 190321100104 dari kelas TPAP. Di sini saya akan mereview tentang artikel mengenai analisis pendekatan SCP pada pemasaran cabai merah. Pada kali ini saya akan menggunakan artikel acuan saya yang berjudul Efisiensi Pemasaran Cabai Merah di Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan artikel pembanding yang berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai analisis SCP. Di dalam analisis SCP termuat 3 hal. Yang pertama yaitu struktur pasar atau market structure. Yang kedua, perilaku pasar atau market conduct. Dan yang ketiga, kinerja pasar atau market performance. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai pendahuluan dari masing-masing artikel. Untuk artikel yang pertama itu merupakan artikel acuan yang saya ambil, dan untuk artikel yang kedua adalah artikel ilmiah yang menjadi artikel pembanding. Baik, untuk permasalahan pada artikel pertama yaitu semakin banyak rantai pemasaran mengakibatkan tingkat harga yang diterima petani produsen semakin rendah. Nah, menurut ahli Sukartawit tahun 2002, kelemahan dalam sistem pertanian di negara berkembang ini, khususnya di negara Indonesia, pada umumnya sama, yaitu kurangnya perhatian dalam bidang pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran sering tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga pemasaran menjadi kurang efisien. Untuk itu, tujuan dari penelitian dalam artikel tersebut yaitu untuk menganalisis efisiensi pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluih melalui model SCP, Structure, Conduct, and Performance Pemasaran. Dan untuk permasalahan pada jurnal pembanding yaitu beberapa tahun terakhir, produktivitas cabai merah selalu mengalami fluktuasi, sedangkan harga cabai di tingkat produsen cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Hal ini diduga berkaitan dengan rendahnya produktivitas dari cabai tersebut. Seorang ahli yang bernama Singh dalam Sahara tahun 2001 mengatakan bahwa fluktuasi harga yang tinggi di sektor pertanian itu merupakan suatu fenomena yang umum akibat ketidakstabilan pada sisi penawaran. Untuk itu, tujuan peneliti dalam artikel tersebut yaitu untuk menganalisis bagaimana sistem pemasaran melalui penelitian pada struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk selanjutnya yakni mengenai metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing artikel. Untuk artikel yang pertama, pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November pada tahun 2011 di Kecamatan Adiluih. Mengapa? Karena kecamatan tersebut itu merupakan salah satu kecamatan dengan produksi terbesar di kabupaten yang berkaitan. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak sederhana, yaitu dengan jumlah 60 responden dari 246 jumlah petani cabai merah di Kecamatan Adiluih dan para pedagang dengan teknik mengikuti alur pemasaran. Kemudian yang ketiga, pengolahan data dilakukan dengan metode pangsa produsen, analisis margin dan rasio profit margin atau RPM, analisis korelasi harga, dan analisis elastisitas transmisi harga. Dan untuk artikel yang kedua, pengambilan data dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan September pada tahun 2015 yang berlokasi di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kemudian penetapan responden diambil secara sensus sehingga dipilih secara keseluruhan, yaitu petani cabai merah sebanyak 30 orang yang dijadikan sebagai responden. Kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi serta studi kepustakaan.
pembahasan selanjutnya yakni mengenai hasil dan pembahasan dari masing-masing artikel. Untuk artikel yang pertama, analisis SCP yang pertama yakni mengenai struktur pasar atau market structure. Pada artikel yang pertama diketahui bahwasanya lembaga pemasaran dalam sistem pemasaran cabai merah di Kabupaten Pringsewu terdiri dari 60 orang petani produsen, 8 orang pedagang pengumpul, 3 orang pedagang besar, 8 orang pedagang pengecer pertama, dan 2 orang pedagang pengecer kedua. Jika dilihat dari jumlah pembeli dan penjual yang terlibat dalam pemasaran cabai merah di daerah tersebut, maka pelaku pemasaran dapat dikatakan berada pada struktur pasar oligopsoni atau pasar tidak bersaing sempurna. Untuk selanjutnya yakni mengenai struktur pasar pada artikel pembanding atau artikel kedua. Struktur pasar pada artikel tersebut terdiri dari 3 saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran yang pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran yang kedua pada pasar cabai di Desa Bayung Gede yaitu terdiri dari petani sebagai produsen, pedagang pengepul antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Dan untuk saluran pemasaran ketiga dari pasar cabai di Desa Bayung Gede itu terdiri dari petani, pedagang pengepul antar pulau, supplier, dan disalurkan ke perhotelan. Struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli, karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Analisis SCP yang kedua yakni mengenai perilaku pasar. Untuk artikel yang pertama atau artikel acuan, pembentukan harga pada petani produsen dengan pedagang pengepul itu tidak melalui proses tawar-menawar karena harga telah ditetapkan oleh pedagang besar berdasarkan pertimbangan kondisi pemasaran cabai merah saat panen dan keadaan pasar. Keadaan pasar tersebut dipengaruhi oleh jumlah cabai merah di pasar. Semakin melimpah kuantitas dari suatu cabai merah, maka harga akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kuantitas cabai merah, maka harga akan naik atau melonjak. Siasat pasar yang dilakukan oleh petani produsen adalah melakukan penanaman pada waktu di saat daerah lain tidak melakukan penanaman, sehingga pemanenan tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Cara itu ditempuh agar jumlah stok cabai merah di pasar lebih sedikit sehingga harga yang diterima oleh petani produsen di daerah penelitian itu lebih tinggi. Dan sebelum menjual cabai, para petani itu mencari informasi dari setiap pedagang pengepul dan petani lain yang sebelumnya telah menjual cabai merahnya ke pedagang pengepul, sehingga petani itu mengetahui kemana ia akan menjual hasil panen cabai merahnya kepada pedagang pengepul. Pedagang pengumpul itu menjual cabai merahnya ke pedagang besar. Selanjutnya dari pedagang besar tersebut akan sampai ke konsumen akhir. Untuk perilaku pasar pada artikel pembanding, yakni menganalisis mengenai praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, dan strategi produk yang diambil. Untuk yang pertama, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai-cabai itu dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau, serta fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan pengelompokan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya, guna untuk memudahkan penjualan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan.
Dan untuk yang kedua yakni strategi harga. Strategi harga ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujuinya begitu saja. Setelah ada harga, terjadilah tawar-menawar antara petani dengan pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan harga. Dan yang ketiga yaitu strategi produk. Strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah atas atau konsumen, itu melalui lembaga pemasaran yang disebut aktivitas vertikal. Saluran-saluran bisnis yang terdapat pada aktivitas tersebut memiliki satu target yang sama pada akhir saluran, yaitu sampai pada konsumen. Informasi yang digunakan meliputi informasi statistik seperti siapa yang melakukan aktivitas pemasaran. Analisis SCP yang ketiga yaitu mengenai market performance atau penampilan pasar. Nah, pada artikel yang pertama atau artikel acuan ini menggunakan analisis yang pertama yaitu saluran pemasaran, pangsa produsen, margin dan rasio profit margin pemasaran. Dan selanjutnya yaitu melakukan analisis korelasi harga dan mencari nilai elastisitas transmisi harga. Dan untuk yang pertama mengenai saluran pemasaran. Saluran pemasaran pada artikel pertama yakni pada pasar cabai merah di Kecamatan Adiluwih itu terdiri dari 3 saluran. Saluran yang pertama yaitu petani yang terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer satu, dan konsumen. Dan untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu terdiri dari petani, kemudian pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer satu, serta konsumen. Dan untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer satu, pedagang pengecer dua, dan konsumen. Dan untuk yang kedua yakni mengenai pangsa produsen, margin dan rasio profit margin pemasaran. Pada saluran pertama yang sudah saya jelaskan tersebut, pangsa produsen itu senilai 77,78%. Setelah dilakukan analisis, margin pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang pengumpul dan rasio profit margin atau RPM tertinggi ada pada pedagang pengecer. Dilihat dari nilai RPM yang relatif menyebar merata, maka saluran pemasaran 1 cabai merah di Kecamatan Adiluwih itu sudah efisien. Kemudian untuk saluran yang kedua, pada saluran pemasaran yang kedua seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah dilakukan analisis diketahui bahwa nilai pangsa produsen sebesar 72,22%. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang pengumpul dan rasio profit margin atau RPM itu tertinggi ada pada pedagang pengecer. Nilai RPM yang tinggi pada pedagang pengecer itu disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkannya. Distribusi margin pemasaran dan nisbah rasio profit margin pada masing-masing lembaga perantara atau pedagang itu tidak merata, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saluran pemasaran yang kedua ini relatif kurang efisien walaupun pangsa produsennya itu sudah di atas 70%. Kemudian untuk saluran yang ketiga, diketahui bahwa pada saluran pemasaran yang ketiga nilai pangsa produsen itu sebesar 71,05%. Margin pemasaran tertinggi itu terdapat pada pedagang pengumpul dan pedagang pengecer dua. Dan rasio profit margin atau RPM itu tertinggi ada pada pedagang pengecer. Distribusi margin pemasaran dan nisbah margin keuntungan pada masing-masing lembaga perantara atau pedagang itu tidak merata, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saluran pemasaran 3 ini relatif kurang efisien. Kemudian analisis selanjutnya yakni mengenai analisis korelasi harga. Setelah dilakukan penganalisisan
oleh peneliti diketahui bahwa nilai R itu bernilai sebesar 0,728, yang berarti bahwa hubungan harga di tingkat konsumen dan produsen itu relatif erat. Kemudian untuk elastisitas transmisi harga atau IT, diketahui bahwa nilai elastisitas transmisi harga itu sebesar 2,15, yang mengartikan bahwa nilai elastisitas transmisi harga itu lebih besar dari 1, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen lebih besar dibandingkan dengan laju perubahan di tingkat produsen. Keadaan ini berarti bahwa pasar yang dihadapi pelaku tata niaga adalah pasar persaingan tidak sempurna dan terdapat kekuatan oligopsoni. Kemudian kinerja pasar pada artikel pembanding. Kinerja pasar dalam penelitian pada artikel pembanding itu meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran sebagai penyalur dalam mendistribusikan cabai dari produsen hingga ke konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran itu berbeda-beda. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 adalah sebesar Rp3.000 per kilogram, pada saluran pemasaran yang kedua sebesar Rp5.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar Rp15.000 per kilogram. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 86,96%. Pada saluran pemasaran kedua sebesar 80% dan saluran pemasaran yang ketiga sebesar 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 itu sebesar 3,38%. Pada saluran pemasaran yang kedua sebesar 7,15% dan pada saluran pemasaran yang ketiga sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar Rp1.222.000 per kilogramnya. Pada saluran pemasaran yang kedua, keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar Rp1.400 per kilogramnya, dan pada saluran pemasaran ketiga, keuntungan yang didapatkan itu sebesar Rp6.339 per kilogramnya. Pada masing-masing saluran pemasaran cabai merah dalam penelitian ini, baik dari saluran pemasaran yang 1, saluran pemasaran yang kedua, dan saluran pemasaran yang ketiga, itu menunjukkan bahwa pemasaran cabai merah pada daerah ini sudah efisien. Mengapa? Karena biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai merah itu lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan, dan margin pemasaran di setiap saluran itu tidak terlalu besar perbedaannya. Nilai margin pemasaran itu berpengaruh terhadap nilai dari farmer share dan efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi semakin kecil. Volume pemasaran cabai merah ini rata-rata sekitar 4.250 kg per harinya. Cabai tersebut dikirimkan ke pasar di berbagai daerah seperti Kelungkung, Denpasar, Baturiti, Mengwi, dan Singoraya. Setelah kita melakukan analisis SCP pada kedua artikel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwi, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung itu sudah efisien. Mengapa? Dilihat dari pasar produsen yang nilainya itu lebih besar dari 70%. Walaupun struktur pasar yang terjadi adalah pasar tidak bersaing sempurna atau pasar oligopsoni. Perilaku pasar itu menunjukkan bahwa harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Kemudian kinerja pasar atau penampilan pasar itu menunjukkan terdapat 3 saluran pemasaran dengan penyebaran margin dan rasio profit margin yang tidak merata antar lembaga pemasaran. Korelasi harga relatif sedang, yakni senilai 0,728
0,28 dan nilai elastisitas transmisi harga lebih besar dari 1. Kemudian untuk kesimpulan dari artikel yang kedua, yakni dari hasil penelitian pada pasar cabai merah di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar cabai adalah persaingan tidak sempurna yang berbentuk duopoli. Perilaku pasar cabai berpengaruh terhadap corak pasar persaingan tidak sempurna. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel yang saya ambil dalam materi analisis SCB ini pada pasar cabai merah di dua daerah yang berbeda. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.